Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kudus telah mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi, hal ini tetap memberikan permasalahan lingkungan. Permasalahan ini berkembang menjadi isu strategis prioritas lingkungan hidup yang harus dapat diatasi. Melalui diskusi terfokus bersama dengan stakeholder, kami mendapatkan isu strategis prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Kudus, yaitu permasalahan sampah, perubahan tata guna lahan, penurunan kualitas air, dan penurunan kualitas udara. Isu strategis prioritas pertama adalah permasalahan sampah. Melalui Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018, kami telah berkomitmen untuk meningkatkan pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sampai dengan 70% di tahun 2025. Kondisi TPA Tanjung Rejo sudah tidak mampu menampung timbunan sampah. Oleh karena itu, dalam penanganan sampah di Kabupaten Kudus sangat ditekankan pada pengurangan sampah. Namun pelaksanaannya sangat tergantung pada peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Pada tahun 2020, Kabupaten Kudus telah melaksanakan upaya pengurangan sampah sampai dengan 19%. Dan untuk tahun 2021 mengalami peningkatan kinerja menjadi sebesar 22%. Upaya tersebut antara lain dilakukan dengan program Busadipa, Sadimas, Bank Sampah, aplikasi Sapi Jadul, program Kampung Iklim atau Proklim, dan pengurangan sampah TPS dengan Magot. Salah satu perusahaan di Kabupaten Kudus telah berperan aktif dalam pengelolaan sampah organik di Kabupaten Kudus. Hingga kini telah ada 218 mitra yang telah digandeng. Visi pengelolaan sampah ke depan adalah bagaimana membuat Kabupaten Kudus ini menjadi sangat minim sampah, bahkan nol sampah, zero waste. Isu strategis prioritas kedua adalah perubahan tata guna lahan. Kabupaten Kudus merupakan kabupaten yang paling kecil di Jawa Tengah dengan total wilayah 42.516 hektar. Alih fungsi lahan terjadi akibat adanya peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan ekonomi setiap tahunnya, sedangkan luas lahan tidak mengalami peningkatan. Kondisi inilah yang menjadi pemicu. Untuk mengendalikan alih fungsi lahan, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kudus antara lain melalui program Citarum atau Sistem Informasi Kajian Tata Ruang. Kegiatan pembangunan lahan tidur menjadi lahan produktif, penghijauan di wilayah lereng Muria, Pati Ayam, dan Wonosoco, kampung wisata agroforestry berbasis masyarakat yang mampu memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan produktif dan meningkatkan ekonomi desa. Sebanyak 466 hektar lahan tidur di Kabupaten Kudus telah disulap menjadi lahan produktif hingga panen raya, salah satunya di Desa Bulung Cangkring. Isu strategis prioritas ketiga adalah penurunan kualitas air. Penurunan kualitas air di Kabupaten Kudus ditunjukkan dengan penurunan nilai indeks kualitas air, yaitu dengan nilai indeks sebesar 47,02 pada tahun 2020 dan menjadi 47,00 di tahun 2021. 5 sungai besar di Kabupaten Kudus menunjukkan status baik hingga tercemar. Salah satu penyebabnya adalah adanya kesadaran masyarakat untuk mencuci tangan akibat COVID-19. Hal ini mempengaruhi kualitas air. Upaya yang dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas air antara lain yaitu penyemprotan ekoenzim. Komitmen tim penggerak PKK Kabupaten Kudus menggalakkan program Satu Rumah Satu Biopori, pelaksanaan sidak air, limbah, dan pengujian kualitas air sungai. Isu strategis yang keempat adalah penurunan kualitas udara. COVID-19 juga telah merubah pola mobilitas masyarakat dalam penggunaan kendaraan pribadi.
Kondisi ini diperburuk dengan adanya industri yang masih lemah dalam pengendalian emisi udara. Upaya perbaikan kualitas udara ini dilakukan dengan pendekatan legal dan teknis vegetatif. Secara legal dilakukan melalui upaya pengawasan kepada usaha yang tidak memiliki persetujuan lingkungan dan atau tidak melaksanakan pengelolaan di lingkungan hidup dengan baik. Secara vegetatif, upaya perbaikan kualitas dan penambahan kuantitas RTH publik dilakukan melalui rintisan Taman Gahati atau rintisan Tahura. Upaya lainnya adalah dengan mengakomodasi Trans Jateng dalam perencanaan RT-TRK Kabupaten Kudus. Pencanangan gerakan Siap Darling, Sadar Lingkungan, uji emisi kendaraan bermotor, kegiatan Car Free Day, dan pengujian udara ambien. Upaya-upaya tersebut di atas dapat ikut meningkatkan pengurangan jumlah emisi CO2 di tahun 2021. Terbukti di tahun 2021 ada peningkatan sebesar 6,46% dibanding tahun sebelumnya. Demikian upaya-upaya yang telah kami lakukan. Kami sungguh berharap upaya yang kami lakukan dapat membantu memperpanjang usia bumi. Mari dengan sinergitas semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, maupun media massa, bersama-sama kita akan mampu memayu hayuning bawono. Bersama-sama menjaga kelestarian dan keindahan dunia. Satu bumi untuk masa depan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. DPRD Kabupaten Kudus mendukung sepenuhnya terkait kebijakan Kabupaten Kudus dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut dinilai agar mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengesampingkan kebutuhan generasi mendatang. Dukungan kami diantaranya secara legal. Kami mendorong proses perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang PPLH di Kabupaten Kudus. Sejak tahun 2016, Kabupaten Kudus telah memiliki Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong percepatan proses persetujuan lingkungan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja. Maka setelah berproses panjang tahun 2021, pada tahun 2022 ini Perda tersebut telah ditetapkan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kudus. Secara anggaran, kami selalu mendukung pemerintah Kabupaten Kudus melalui anggaran di Dinas PKPLH Kabupaten Kudus. Dengan fokus pengelolaan anggaran pada upaya pengelolaan persampahan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami tekankan bahwa kami mendukung langkah apapun yang ditempuh pemerintah Kabupaten Kudus dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam perkembangan selanjutnya, kami mengharapkan sinergitas yang lebih baik antara pemerintah kabupaten dan semua stakeholder di Kabupaten Kudus dalam pengelolaan lingkungan hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.